Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, kasus pagar laut sepertinya memang sudah semakin mereda ya. Padahal bisa dikatakan apa yang terjadi di sana itu tidak juga surut. Karena memang menurut Pak Khalid, nelayan yang berasal dari Banten, kejadian yang menimpa teman-temannya atau para tetangga atau saudaranya yang berada di lingkungan yang sama, ataupun mereka yang berada di Tangerang yang masih satu jalur dengan PSN PIK 2 ini masih mengalami segala hal yang menurut mereka adalah penzoliman. Nah, tentu saja kita di sini sangat menarik karena memang sosok Pak Khalid beberapa waktu belakangan ini memang semakin tenggelam ya. Karena memang kasus pagar laut ini sudah tidak lagi yang mensounding atau yang membicarakan, sehingga mereka-mereka yang berada di belakang perlawanan para masyarakat kepada PIK 2 tidak lagi muncul di layar televisi. Sehingga mereka akhirnya diundang di berbagai podcast untuk menceritakan bagaimana situasi atau kondisi pada saat ini. Nah, salah satunya mengundang mereka adalah Abraham Samad, mantan ketua KPK ini memberikan kesempatan kepada Pak Khalid dan juga koleganya untuk menceritakan bagaimana kondisinya pada saat ini. Nah, tentu saja sangat menarik ya, karena memang bisa dikatakan obrolan seperti ini sepertinya semakin jarang ditemui, semakin langka dan bisa dipastikan semakin mahal. Nah, bagaimana pembicaraan tersebut? Mari kita simak videonya berikut ini. Kelihatannya kan yang heboh cuma kepala desanya, ya Arsin dan lain-lain sebagainya. Kita tidak mendengar pihak kepolisian, pihak aparat penegak hukum melakukan misalnya penggeledahan di kantor korporasi, kan kita nggak dengar. Yang kita lihat di TV cuma melakukan penggeledahan di rumah kepala desa kan gitu kan. Padahal nyata-nyata bahwa ini ada rentetan ke atas kan, bahwa nggak mungkin cuma kepala desa, pasti ada kepentingan korporasi, ya korporasi yang punya kepentingan terhadap laut itu ya, yang ingin memperluas wilayah PSN. Kan wilayah PSN ini cuma 1.700, tapi dia melakukan pengembangan jauh lagi. Pengembangannya jauh. Oleh karena itu, ini patut diduga bahwa sebenarnya korporasi yang main kan di pagar laut ini. Tapi sampai hari ini yang kita lihat, polisi cuma melakukan penggeledahan di rumah kepala desa, Pak Walid kan. Nggak pernah kita dengar ada penggeledahan misalnya di perusahaan. Kira-kira kalau menurut Kang Walid, kenapa ini Kang Walid? Udahlah, pokoknya tegas saja sama Pak Polisi nih. Jangan sandiwara sama rakyat. Udah gitu aja. Rakyat tahu endingnya apa. Tapi awas, kalau main-main sandiwara sama rakyat, tanggung resikonya. Apakah kondisi sekarang di Banten ini, dengan kejadian kemarin sampai hari ini, yang semakin banyak preman masuk, itu masih ada perasaan di tengah-tengah rakyat ketakutan atau sudah nggak ada lagi? Lah sebenarnya mah antara takut dan berani itu selalu berirama. Ada masyarakat yang takut, ada masyarakat yang berani. Tapi yang jelas kami tetap akan konsen, akan terus menganyam masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya, kecamatan satu dengan kecamatan yang lainnya, jawara satu dengan jawara yang lainnya, sampai saya akan anyam dari tingkat ulamanya juga. Dan ini udah saya siapkan untuk menjaga kemungkinan tadi itu. Ketika pemerintah berani macam-macam sama rakyat dan main sandiwara sama rakyat, yang harusnya otaknya ditangkap malah justru cuma kepala desa. Cuma kepala desa aja yang ditangkap. Ini sebutnya penjahat kecil, itu mah hanya operator aja. Operator ya. Iya. Harusnya otaknya ini. Justru otaknya pelaku otaknya ini bukan hanya di Banten. Seluruh Indonesia ini. Itu makanya saya tegaskan harus kena ini. Otaknya ini harus kena. Sebab dari segala sebabnya ini yang kena harus. Gitu. Saya masih ngelihat kejadian-kejadian kayak teror-teror itu. Termasuk di Tangerang itu paling berani itu polisinya itu. Tingkat intel polsek aja berani ngomong ini ngomong itu. Jadi masih ada rakyat yang terang-terangan dipaksa oleh korporasi melepaskan tanahnya? Lah masih, karena isu dikasih atau tidak dikasih, tetap diurung itu tetap berkembang masih. Walaupun sebenarnya tanah itu tidak masuk dalam PSN ya? Iya, termasuk di Pohon Tanggal berkembang itu. Jadi orang semakin ketakutan dan orang menyerahkan. Iya begitu, masih tetap berembus isu itu mah. Karena memang saya lihat juga dari pihak korporasi juga sepertinya masih pede. Masih pede seolah-olah dia endingnya adalah dia yang akan menang gitu. Karena mungkin
korporasi ini ya si oligarki ini ngerasa dia udah sanggup mengkooptasi aparat pemerintahan yang ada saat ini, jadi sehingga dia percaya diri, udah ngengkeng aja gitu tuh, udah ujungnya penting gua yang menang, seolah-olah seperti itu. Tapi dia nggak ngebaca kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di lapangan seperti apa. Ya kalau kita kan modelnya punya nyawa doang. Kalau mereka punya duit, saya punya nyawa, udah gitu doang. Tinggal gini aja, siapa yang lebih sayang nyawanya? Kalau saya mau udah bosan hidup, udah pusing. Ya itulah pernyataan dari Pak Khalid ya, dimana bisa dikatakan dirinya terus menganyam atau mengajak masyarakat, baik itu masyarakat sesama nelayan ataupun mereka yang bertajuk sebagai jawara ataupun sampai ulama. Jadi Pak Khalid ini menurut keterangannya tadi itu terus ingin meraih simpati publik dengan mengajak masyarakat untuk berani melawan korporasi yang sudah membuat mereka dan juga saudara-saudaranya menjadi semakin miskin ya, menurut kata Pak Khalid tadi. Sedangkan bisa dikatakan para oknum-oknum aparat juga semakin berani, walaupun media sudah gencar dan terang-terangan melihat bahwa memang ada yang tidak beres dengan pagar laut, tapi mereka para oknum ini terus menekan masyarakat untuk menjual tanahnya. Padahal menurut pembicaraan tadi itu tidak termasuk dalam PSN ya. Bahkan pada akhir-akhir video tadi Pak Khalid menyatakan akan terus melawan, tidak peduli apapun yang terjadi. Bahkan dirinya menyatakan bahwa kalau mereka para oligarki berani untuk mengeluarkan uang sampai segitu banyaknya, Pak Khalid menyatakan bahwa dia juga siap untuk melepaskan nyawanya untuk bisa terus berjuang untuk bisa mendapatkan hak-haknya dalam rangka untuk menyelamatkan miliknya atau hartanya dari para oligarki yang ingin merampas, yang untuk dihadiahkan kepada anak dan cucu-cucunya. Nah, gimana menurut teman-teman semua di sini? Apakah sepakat dengan Pak Khalid atau mungkin ada sesuatu yang disampaikan? Tuliskan di kolom komentar ya. Nah, jadi sampai di sini dulu Eden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.